Oh, Tamsari ini. Ini nek kelas pin. Disambi-sambi. Oke. Ya. Nah, kita harus mempelajari perubahannya. Nah, sekarang yang lagi tren ini apa namanya? Mainan yang seperti ini. Ya, yang dulu kami menggunakan cat minyak. Oh, sekarang sudah berubah menjadi cat air kayak gitu. Sebenarnya kalau kita bicara toksik non toksik, semuanya itu tetap ada toksiknya. Saya pernah tanya dan saya waktu itu mau ikut tender yang ada di Surabaya. Beliau bilang sebenarnya kalau kita bicara tentang toksik non toksik, semuanya ada toksiknya, Mbak. Cuman kalau yang air ini kan meminimal gitu loh. Kayak gitu. Oh ya berarti sebenarnya nggak masalah ya Pak Iyo. Tapi ya sudah, kita harus ikuti pasar kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti perubahan yang ada di pasar. Kemudian yang kedua, ya, kita ketahui keinginan konsumen. Kita harus tahu. Kayak konsumen saya yang di Surabaya, beliau langganan saya dari tahun 2010 sampai sekarang. Beliau menemukan saya, itu seneng banget. Senengnya begini. Dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah merubah ukuran, kecuali tanpa seizinnya. Begitu ya. Kalau harganya naik, dia bilang, begini, Mbak, kalau harganya naik, ya naikin aja harganya. Nanti proses negosiasi kan kita tetap ada. Oh iya, cocok saya seperti itu. Jadi kita harus tahu keinginan konsumen. Aku maunya yang ini Mbak, kayak bentuknya yang model ini. Beliau itu rutin sama saya setiap bulan. Ya, saya mengirim ke Surabaya setiap bulan. Dan sampai sekarang saya udah nggak pernah lagi beliau harus ketemu saya untuk belanja sama saya, harus ketemu saya, tidak. Sekarang zaman sudah berkembang ya. Hanya lewat WA, lewat telepon itu aja, barang udah nyampe, beliau udah percaya sama saya. Bu, barang udah tak kirim ya, kayak gitu sudah saya kabari seperti itu, langsung beliau transfer. Nah, itu menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Kemudian kita mengetahui keinginannya bagaimana. Ya, Mbak, tolong dong Mbak buatin yang versinya binatang, Mbak, tolong buatin yang versinya buah. Kadang seperti itu. Oke, Bu, buahnya yang buah apa? Saya sampai saya gitu. Ya. Beliau pun bilang, kalau buah saya maunya yang dibelah, Mbak, jangan yang buah-buah utuh gambarnya. Jadi gambarnya itu beliau itu mintanya yang ini. Buahnya juga gambar buah yang terbelah kayak gitu loh. Jadi nggak utuh bunder kayak gitu. Semua jeruk ya jeruk bunder kayak gitu. Enggak mau seperti itu. Ya. Kadang kita menganggap rewel ini konsumen ini banyak permintaan. Oh jangan, berusaha itu tidak seperti itu ya. Serewel apapun konsumen kita, kita harus meladeni karena beliau itu rajanya, ratunya gitu loh. Berhak untuk minta semuanya, asal nanti di dealnya harganya itu cocok gitu aja. Ya, saya seperti itu. Kemudian yang ketiga, selalu berinovasi, baik dalam proses produksi, kemudian beserta barang yang dihasilkan, atau berinovasi dalam pemasaran, kayak gitu ya. Dalam proses produksi. Dulu, waktu masih saya, dibilang rekoso ya, awal-awal usaha itu modalnya hanya cukup buat beli bahan. Buat beli bahan aja. Nah, itu saya prosesnya manual, Mbak, nggak pakai mesin. Ya, ini yang membuat lengan saya memang agak berotot ya. Agak berotot. Manual. Ngecatnya juga manual, ya, motongnya juga manual kayak gitu. Tetapi semakin ke sini kita harus selalu berinovasi. Hasilnya akan lebih bagus apabila kita menggunakan gergaji mesin. Juga akan lebih cepat proses produksinya. Ya, seperti itu. Kemudian pengecatannya, ternyata lebih halus disemprot daripada dikuas. Tapi memang sampai sekarang memang harus ada kolaborasi antara kuas dan
semprot. Kalau untuk gambar itu saya nggak bisa kalau pakai semprot, karena saya bukan seorang pelukis yang pakai semprot-semprot itu, bukan. Jadi saya kalau gambar pakainya tetap kuas, lebih nyaman pakai kuas kayak gitu ya. Nah, kemudian berinovasi dalam pemasaran. Pemasaran, nah ini pemasaran, ya. Sekarang banyak marketplace, itu sangat membantu, ya. Sekalipun kita tidak punya toko, sekalipun kita tidak punya barang, kita bisa berjualan di marketplace, ya. Beberapa bulan ini saya sangat terbantu dengan marketplace, ya, karena yang saya bilang di depan tadi, saat saya mendapatkan pengalaman dari survei e-commerce, survei usaha yang berbasis internet, akhirnya saya tergerak hati saya, pikiran saya, oh ternyata kayak gini ya, Mbak, yang saya survei itu dia nggak buka toko, tapi dia punya stok di rumah, kayak gitu ya, stok di rumah, kegiatannya sehari-hari dia hanya mainan HP-nya aja. Mainan HP, kemudian saya tanya, jualnya kemana aja, Mbak? Ini, Mbak, saya jualnya di marketplace, di Shopee, di Lazada, sama Tokopedia, kata. Oh ya, kan kalau apa namanya orang wawancara itu bebas ya, kayak petugas survei seperti saya itu bebas mau tanya penghasilannya pun oke-oke aja, nggak ada yang salah gitu. Dan si narasumber pun juga menjawab. Terus hasil dari marketplace itu dalam 1 bulan dapat berapa, Mbak? Saya kan gitu. Dijawabnya dia setiap bulan itu kalau dalam 1 minggu itu dia dapatnya sekitar 3 jutaan. Dari marketplace-nya aja loh. Itu 1 minggu 3 juta. Kita kalikan 4 untuk 1 bulan. Udah dapat berapa? Dia hanya duduk di rumah dengan mainan HP sambil nungguin anaknya. Enak banget ya. Nah gitu, jadi kita nggak usah keliling-keliling, kita nggak usah buka toko dengan modal yang besar, kita bisa gunakan marketplace. Dari situ saya sampai rumah langsung, saya yang biasanya hanya belanja di Shopee, yang hanya belanja apa namanya online, akhirnya akun Shopee saya gunakan untuk berjualan sendiri. Baru beberapa bulan dan bisa dilihat di Shopee Ernest Craft atau di Tokopedia Ernest Craft. Saya baru 2 itu karena baru belajar, saya juga masih bingung, nanti Mbak Suyun lebih ini ya, lebih paham ya. Tapi ya bersyukur saya terbantu dengan marketplace yang dari Facebook. Marketplace yang dari Facebook saya sangat besar ya. Lumayan besar. Kalau yang di itu saya memang belum dapat orderan, baru ada berapa gitu ya, yang di Tokopedia, yang di Shopee aja belum, baru dimulai kemarin soalnya bulan April kayaknya. Nah, marketplace ini salah satu inovasi kita di dalam pemasaran ya. Gunakan bahasa-bahasa yang baik, gunakan bahasa-bahasa yang menarik. Kalau target kita pasti ayah bunda kan ya. Nah, saya mulai terbiasa dengan kata-kata ayah bunda. Nah, saya juga harus membiasakan diri dengan satu kata kakak kayak gitu. Nah, ini salah satu inovasi yang dapat kita jalankan. Nah, mungkin yang muda-muda sekarang yang masih kuliah kayak jenengan ada kan yang berjualan di marketplace kayak gitu, mungkin aja. Nah, kemudian pelajari kompetitor. Pelajari kompetitor itu sama yang tadi, ya, kita harus mempelajari karena persaingan yang ketat. Itu jadi kita harus mempelajari kompetitor kita. Ya, apalagi di sentra industri ini banyak kompetisi, banyak kompetitor, baik dengan cara dia yang benar, ada yang dengan cara yang tidak baik kayak tadi, itu juga ada. Kita harus pelajari semuanya, bagaimana kita harus mensikapi mereka semua. Nek saya tak gandeng, gitu. Nek saya tak gandeng, kompetitor saya tak gandeng. Jadi jangan semuanya kemarau untuk kita ya.
Biasanya gitu. Supaya apa? Rekan kita itu juga senang gitu loh. Rekan kita juga senang. Oh, ternyata dia nggak hanya untuk bisnis untuk dia sendiri, tapi ternyata dia juga menguntungkan buat saya. Jadi dia punya pemikiran seperti itu. Saya tak gandeng. Ya, bukan jadi benalu, bukan jadi musuh, tetapi jadi rekan. Saya seperti itu. Nah, yang terakhir, supaya bisnis kita tetap eksis, matang perencanaannya. Ya, harus matang perencanaannya dan mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Tujuannya jelas, pasti, perencanaan yang matang, pasti hasilnya juga akan baik. Hasilnya akan jauh lebih baik ya. Jangan gerusa-gerusu, oh besok ini mau ada tender nih, aku mau ikut lah. Tapi kita nggak bikin ini penawaran yang baik, penawaran yang bagus. Yuk kita akan jatuh nanti kalau ada yang nanya kita bingung. Gitu loh. Kita akan bingung jawabnya. Jadi buatlah suatu perencanaan yang matang. Ya, yang matang, yang kita dapat menguasai semuanya. Untuk seumpama satu ini nih. Nah, salah satu contoh. Kelihatan ya. Nah, ini ada menara angka seperti ini. Kita buat perencanaannya. Aku mau di dalam perencanaan, aku mau buat ukuran sekian sampai sekian. Ya, dengan ukuran kubusnya sekian, dengan isinya sekian. Kemudian natural, ini natural ya, ini tidak dicat. Kenapa kok saya pilih natural? Ya, kemudian disablon. Kenapa kok saya memilih kayu ini? Siapkan perencanaan yang baik. Ya, kalau aku mau pilih kayu yang pinus, kenapa? Oh, supaya nggak bubuk kayak gitu, nggak dimakan apa namanya? Serangga kecil itu apa itu? Totor ya. Jadi nanti terus bolong-bolong itu loh, lubang-lubang kayak gitu. Nah, kita harus merencanakan segala sesuatunya itu matang, segala sesuatunya itu baik. Kalau perencanaannya baik, hasilnya juga pasti akan baik dan memuaskan pembeli. Pada saat saya mengantarkan barang saya ke konsumen, akhir-akhir ini karena saya melayani marketplace yang Facebook itu ya, suami saya juga ikut seneng. Ikut senengnya gini, lah mah bisa bikin ini ya, anak-anak bahagia tuh, langsung dinaikin tuh anaknya langsung naik ke mainannya, bahagia banget nih, nyenengke kayak gitu ya. Nah, kita juga kayak kemarin ada konsumen, Mbak ini anak saya kok nunjuk-nunjuk itu terus ya, nunjuk-nunjuk yang kuda ya daripada angsanya ya monggo terserah. Semuanya baik. Ini jawaban saya sebagai pedagang ya. Tetapi kalau untuk usia 2 tahun, lebih safety-nya, lebih amannya itu yang bebek kayak gitu. Saya selalu memberikan ini ya, bukan kalau ingin payu terus dua-duanya aja, Bu. Oh, enggak kayak gitu. Jadi saya bilang bisa di ini kasih apa namanya? Kasih penjelasan bahwa untuk anak usia sekian cocoknya alat mainan yang sekian. Apalagi kita sudah belajar di PG PAUD ya, tentu jenengan semua sudah tahu mainan yang aman, mainan yang baik untuk anak-anak itu modal besar. Ya, dan saya bersyukur loh bisa kuliah di UNS dengan jurusan PG PAUD. Saya senang, ya senangnya yaitu lebih tahu bagaimana cara merangsang kecerdasan anak, gitu, memilih mainan yang tepat untuk anak. Paling tidak kita bisa kasih mainan yang aman buat anak kita, minimal itu maksudnya. Nek saya kan terus usahanya untuk usaha ya, untuk usaha itu langsung berpikirnya, oh aku pengen buat mainan yang cocok untuk anak, yang aman untuk anak, semua anak, bukan untuk anak saya aja. Itu. Nah, itu semua yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin penyampaian saya ini suara saya kelihatan keras gitu ya. Karena yang dihadapi banyak yang keras-keras, jadi agak suaranya agak keras, agak kenceng gitu ya, terdengar kasar atau terdengar galak.
Mohon maaf, bukan maksudnya untuk keras atau galak, bukan. Tapi memang suara saya yang jenis karakter suara saya yang memang kenceng seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semuanya berdasarkan pengalaman saya selama menjalankan usaha alat peraga edukatif ini. Semoga dapat menginspirasi, semoga bisa bermanfaat. Nah, semua yang saat ini sedang sekolah di PG PAUD itu kita nggak hanya melulu berpikir, oh nanti aku mau jadi ASN, aku nanti mau jadi pendidik. Nggak melulu seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Itu dulu saya memang seperti itu ya. Tapi ternyata sepertinya yang Maha Kuasa itu mengarahkan saya ke tempat lain, kayak gitu loh. Ya, ke tempat lain. Dan kita punya bekal. Dan kita punya bekal untuk itu semuanya. Kita dapat berusaha melalui saya melalui ini tadi menjual alat-alat peraga TK. Demikian paparan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Cik Tias, tidak terdengar suaranya. Oh ya, terima kasih Bu Erni atas ilmu yang telah disampaikan. Apakah suara saya bisa terdengar? Kecil kecil sekali Mbak suaranya. Iya, kecil sekali Mbak Tias. Coba lebih di ini lagi. Volumenya mungkin. Ya, baik. Udah terdengar lebih keras atau belum? Ya, terima kasih Bu Erni atas ilmu yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang berwirausaha khususnya dalam bidang APE. Nah, dari penyampaian Ibu Erni tadi, saya menggarisbawahi tentang agar kita tetap eksis dalam berwirausaha, yaitu yang pertama kita harus mengikuti perubahan perkembangan pasar, yang kedua kita harus mengetahui bagaimana keinginan konsumen, yang ketiga kita harus bisa selalu berinovasi dalam produksi maupun pemasaran. Kita harus mempelajari bagaimana cara menghadapinya, dan yang terakhir memiliki perencanaan dan tujuan yang matang. Baik, kita akan lanjut ke termin yang kedua bersama dengan Ibu Zuyun Saufika SPD yang akan dipandu oleh rekan saya Mbak Maisti Aulia Rahma. Halo Mbak Maisti, apakah sudah tersambung? Halo Mbak Tias, suara saya sudah terdengar? Iya, baik, sudah terdengar. Silahkan Mbak Maisti. Baik, terima kasih Mbak Tias atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Selanjutnya kita masuk dalam termin kedua webinar membangun startup bisnis bersama alumni tahun 2021. Semoga di termin kedua webinar ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Maisti Aulia Rahma, mahasiswa PG PAUD angkatan 2019, selaku moderator untuk memandu jalannya sesi kedua webinar siang hari ini. Acara selanjutnya yakni pengenalan pembicara kita yang kedua. Kepada panitia yang bertugas, mohon untuk menampilkan CV pembicara. Baik, beliau adalah Ibu Zuyun Saufika. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai cita-cita untuk menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian beliau juga mempunyai semangat yang tinggi untuk terus memproduksi dan menciptakan inovasi baru dalam hal alat-alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Beliau mempunyai riwayat pendidikan sebagai mahasiswa sarjana pendidikan anak usia dini Universitas 11 Maret Surakarta
tahun 2011 sampai 2015. Kemudian juga sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2017 sampai 2018. Beliau juga mempunyai beberapa pengalaman bisnis, di antaranya yaitu dropship produk Tupperware dari tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian juga mempunyai usaha produksi mainan ASA dari tahun 2021 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman mengajar sebagai guru KB Ma'arif Pulutan Salatiga dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara inti kita, yaitu yang pertama, pemateri akan menyampaikan materi selama 30 menit. Kemudian yang kedua, setelah kedua pemateri menyampaikan materi, akan dibuka sesi tanya jawab selama 20 menit. Demikian ketentuan yang akan kita pakai dalam termin kedua webinar kita siang hari ini. Langsung saja kita ke sesi penyampaian materi mengenai merintis usaha alat permainan edukatif atau APE. Dari pembicara kita yang tentunya luar biasa banget ya teman-teman semua. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Ibu Zuyun. Selamat siang Ibu Zuyun. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu. Ya. Baik, sepertinya Ibu Zuyun sudah siap untuk menyampaikan materi kita di termin yang kedua ini. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kepada Ibu Zuyun Saufika, SPD, saya persilahkan untuk menyampaikan materi di sesi kedua webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Kaprodi PT PAUD UNS, Bu Siti Wahyuningsih, dan dosen Ibu Anayanti Rahmawati, serta Bapak Ibu dosen yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta semua peserta seminar kali ini. Untuk kali ini saya mau menyampaikan bisnis online tahun 2021 tentang merintis usaha alat permainan edukatif atau APE. Berbeda dengan pembicara yang pertama tadi, Ibu Erni, sudah berkecimpung di dunia usaha 2007 ya Bu. Itu saya baru mau memulai, mau merintis. Tapi emang saya memulainya di dunia online. Karena emang yang pertama saya itu tidak mempunyai modal tentunya. Kalau untuk offline gitu sendiri punya itu. Nah, kalau saya itu lebih ke online untuk ke marketplace-nya. Untuk ini biodata saya lahir di Salatiga tahun 1993. Ini ada nomor WA saya, kalau misalkan kita mau sharing-sharing tentang usaha, bisa di-save, nanti kita sharing, saya terbuka sekali, dan saya mau sekali untuk belajar dalam dunia usaha. Kemudian lanjut. Nah, ide usaha APE. Yang pertama, keadaan saat menjadi ibu rumah tangga. Jadi, saya mau bercerita sedikit tentang kenapa saya bisa usaha dunia APE ini. Sebenarnya saya itu sudah mulai bisnis tahun 2016 setelah saya lulus dari PG PAUD. Saat itu saya mau tetap ya, mau cita-citanya mau menjadi guru. Nah, karena saat itu saya mendaftar SM3T
tahun 2016 itu saya sudah apa ya, sudah diterima, sudah mau pemberangkatan untuk mengajar di daerah terpencil, tapi ternyata orang tua saya tidak menyetujuinya. Jadi saya saat itu tahun 2016 saya memutuskan untuk ya udah berarti saya tidak menjadi guru saat itu gitu loh. Nah, itu. Kemudian saya minta izin sama orang tua untuk membangun bisnis. Tapi saat itu saya nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Akhirnya saya dropship. Jadi saya itu hanya menjualkan barang seorang. Nah, saat itu saya nggak tahu mau jualan apa. Akhirnya jualan yang emang benar-benar banyak peminatnya, yaitu Tupperware. Karena itu sangat peminatnya banyak, ibu-ibu pasti pada suka. Nah, akhirnya saya di situ berkecimpung di dunia itu Instagram saat itu. Nah, kemudian saya melanjutkan tetap mau menjadi guru karena kalau kita usaha dengan dropship tanpa kita mempunyai barang di rumah, kita bisa menjual hanya lewat HP, bisa menjual dimanapun. Nah, berarti kita bisa bekerja. Akhirnya tahun 2016 saya tetap mau melanjutkan cita-cita saya menjadi guru. Akhirnya tahun 2016 saya melamar ke TK-TK. Akhirnya saya keterima di KB, guru KB. Ternyata Tuhan berkehendak lain lagi. Di tahun 2020 itu saya tahun 2020 berarti 2016 sampai tahun 2020 saya wiyata menjadi guru KB. Saat saya menjadi guru di tahun 2017 sampai 2018 saya mendaftarkan PPG untuk menjadi guru yang profesional. Nah, saya lulus. Setelah itu ternyata tahun 2020 saya tidak bisa melanjutkan sertifikasi karena saya guru KB. Itu bertentanganlah dengan program pemerintah. Akhirnya saya memutuskan tahun 2021 bulan Januari saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Saat itu ya emang agak stres ya, karena cita-cita nggak bisa tersampaikan untuk saat ini, tapi mungkin besok saya akan mencoba lagi. Ini keadaan saat menjadi ibu rumah tangga selama 1 bulan. Di bulan Februari saya hanya di rumah bersama anak saya yang saat itu usianya 13 bulan. Nah, di situ saya sudah terbiasa memberikan mainan-mainan, membuat mainan untuk murid saya dulu. Nah, ini saya berikan kepada anak saya. Saya posting ke internet, saya posting ke status WA, status Instagram. Nah, banyak sekali yang tanya, beli di mana, cara buatnya gimana, itu kamu belinya di mana, berapa. Nah, itu ada peluang besar saya untuk saya jualan dari hasil mainan yang saya buat sendiri itu. Nah, saya lihat di Shopee dan saya lihat di Instagram harga-harga mainan saat itu yang lagi hits gitu. Nah, ternyata mainan yang saya inginkan itu ternyata mahal, sekitar 90 sampai 100-an ke atas lah. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga itu wah masih cukup lah, lumayan gitu. Nah, terus akhirnya saya hitung-hitung kalau kita bikin sendiri biayanya berapa? Ternyata biayanya lebih ringan. Nah, ketika saya biayanya lebih ringan, banyak yang tanya belinya di mana, peluangnya itu berarti kan besar. Berarti ada keuntungan, maksudnya ada selisih lah buat saya untuk punya uang. Ya udah, berarti keuntungannya lebih banyak, berarti kenapa saya nggak jualan saja? Nah, saya akhirnya jualan lah mainan yang saya kasihkan ke anak saya.
gitu. Lanjut, ini mainan-mainan yang saya buat walaupun masih sedikit macamnya. Nah, ini mainan Montessori cocok untuk anak usia 9 bulan sampai usia TK. Ini sangat apa ya? Bahannya itu mudah banget, mudah banget ditemui, dan ini tuh sebenarnya untuk modal itu enggak lebih dari 200.000. Kalau kita bisa mengolah bahan-bahan yang murah, kita bisa mengolah bahan-bahan yang murah yang ada di rumah, itu ternyata bisa menjadi nilai jual yang tinggi. Bisa dilihat cuman botol, kancing, itu. Ini di Shopee udah terjual lebih dari 1.000. Nah, kalau saya masih baru 1 bulan ya lumayan untuk beberapa lah gitu. Kemudian ini seri melukis patung. Ini patung dari gipsum, bubuk gipsum itu. Nah, ini juga sebenarnya bahannya murah, tapi ternyata di Shopee atau marketplace, Shopee, Instagram, Tokopedia ini sangat apa ya, sangat menjual gitulah. Ternyata banyak yang barang-barang ini tuh peminatnya banyak gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini juga ini salah satu pesanan terbanyak saya di Shopee dan di Instagram dan WA. Padahal ini adalah cuman beras sama makaroni. Cuman beras dikasih warna, ini modal nggak ada 200.000, tapi kita bisa menjualnya di marketplace dengan keuntungan yang lumayan cukup. Kemudian terus lanjut. Nah, cara merintis usaha APE. Jadi dalam merintis selama 3 bulan ini, berarti 2 bulan ini saya hanya melalui media sosial, WhatsApp, Instagram, terutama e-commerce. E-commerce ini sangat-sangat membantu banget Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Ini sangat karena kan kita di zamannya di rumah saja dan tinggal pesan-pesan barang sampai. Ini peluang bisnis banget untuk kita yang berada di rumah gitu. Terus lanjut, target konsumen. Untuk target konsumen tentunya adalah wanita, ibu-ibu muda, karena dari produk saya itu adalah produk-produk yang untuk ibu-ibu muda yang sukanya melihat Instagram, melihat Shopee. Nah, itu selalu banyak yang jiwa belanjanya tinggi. Jadi ibu-ibu muda saat ini selalu akan memberikan anaknya itu mainan-mainan yang bersifat lebih ke edukatif, yang lebih ke aman untuk anak gitu. Jadi saya membuat mainan seperti ini, terutama yang tentang Montessori atau sensory play, tentang pengembangan sensori motorik gitu. Jadi targetnya lebih ke ibu-ibu. Kemudian lanjut lagi. Nah, siapa yang mendukung saya? Yang pertama suami, karena dari semua itu saya hanya mempunyai ide dan yang melaksanakan pembuatannya kemudian saya dan sebagian suami. Anak, karena ya pada intinya sebenarnya saya itu mau mengisi waktu luang saya setiap hari, memberikan mainan-mainan yang saya bisa buat sendiri di rumah tanpa membeli. Tapi ternyata malah banyak yang tanya dan saya jual. Jadi saya akhirnya jualan itu. Kemudian untuk orang tua
terutama itu bapak sama ibu saya, karena di dalam usaha ternyata restu dari orang tua itu penting sekali. Bapak sama ibu saya itu adalah wira swasta, semua adalah pedagang. Jadi hanya saya, anak itu yang memiliki cita-cita jadi guru. Tapi ternyata ibu saya itu menginginkan saya untuk di rumah dan itu loh, sambil belajar jualan serta bisa menunggu anak saya. Jadinya akhirnya saya memutuskan untuk di rumah dan itu. Kemudian lanjut. Kunci sukses bisnis online yang pertama itu niat. Dari adanya peluang, dari adanya semua yang kita rencanakan yang kita pikirkan, kita harus niat dulu. Kalau kita sudah ada niat nih, niat aku mau jualan, ya udah langsung kita buat akun sosial media dari Shopee, Instagram sama Shopee adalah salah satu marketplace terbesar sih untuk menjadi usaha yang cepat gitu, karena banyak sekali peminatnya. Kemudian konsisten yaitu pertama, kalau kita sudah mau memulai bisnis, berarti kita harus konsisten dalam satu bisnis, satu tema. Misalkan kita mau jualan, misal nih kita mau jualan APE, ya udah kita APE terus. Jangan kalau misalkan kita jualan nih APE, terus lihat temennya, dia jualan baju, kok laris ya, kita ganti, ya berarti itu nggak konsisten. Itu. Kemudian konsisten dalam upload. Kalau di dunia online itu kita harus konsisten dalam upload, harus aktif di dunia sosial media. Misal kalau Shopee itu berarti kita harus aktif diiklankan. Di Shopee itu ada fitur tentang iklan. Jadi setiap hari kita mempunyai 5 produk yang kita angkat biar di dalam pencarian itu produk kita di pencarian tertinggi. Nah, itu kita harus konsisten membuka marketplace itu, misal Shopee itu. Kemudian yang kedua itu Instagram, berarti kita harus aktif di Instagram, selalu membuat status, selalu upload foto, selalu pokoknya menjadi aktif di sosial media. Kemudian jangan baper. Ketika kita sudah upload, kita sudah niat, kita sudah iklan, kemudian nih misal ada yang tanya, misal ada yang beli, kita di chat, misal atau di WA gitu. Kemudian misal udah tanya nggak jadi, kita nggak boleh sedih karena itu kaitannya dengan rezeki gitu kan. Kemudian jangan baper juga kalau misalkan udah tanya tinggal nunggu transfer atau tinggal tunggu check out, nggak check out, kita cuman fokus di satu pembeli aja, tapi kita mengesampingkan pembeli yang lain. Jangan baper juga di situ, jangan sedih. Pokoknya kita tetap membalas dan melayani pembeli ketika tanya-tanya, ketika hanya bertanya saja, itu pokoknya kita hanya melayaninya. Kita juga tidak tahu kan saat ini dia tidak beli, mungkin 1 hari lagi akan beli, 2 hari lagi akan beli, atau setahun lagi akan beli. Berarti kita harus tetap konsisten kan dalam berjualan. Kemudian sabar. Untuk bisnis online ini, selama saya alami yang bisnis pertama saya yang saat dropship itu, kita harus sabar. Enggak selalu 1 minggu pasti laku, 1 bulan pasti laris. Itu enggak bisa seperti itu. Kita harus sabar, tetap konsisten upload, tetap iklan, gitu.
Kemudian terakhir, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus. Jadi ketika kita sudah mempunyai pikiran nih, misal, aku mau bisnis ini, jangan tanya terus, gimana ya caranya ya, gimana ya memulainya ya, gimana cara buatnya ya. Kita itu sudah di dunia tahun 2021, udah YouTube udah banyak sekali cara-cara untuk bisnis online yang sukses, bisnis online yang gampang, yang mudah, yang nggak perlu modal pun bisa, dari dropship bisa. Jadi kalian hanya modal HP itu udah bisa menghasilkan uang. Jadi selalu terus belajar dimanapun. Bisa lihat di YouTube, bisa ikut seminar. Saya juga pernah ikut di seminar online Rico Huang itu saya juga pernah ikut. Bayarnya mahal juga saya pernah ikut di Bung Avan untuk menjadi dropshipper tercepat di Shopee. Saya juga pernah ikut. Jadi untuk para semua peserta yang ingin memulai usaha itu jangan hanya dipikirkan saja, kita lakukan dulu, baru kita sambil belajar, sambil mencari tahu bisa di YouTube, bisa cari tahu di teman. Pokoknya intinya selalu belajar dan dikerjakan dan konsisten gitu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Zuyun atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Nah, dari materi yang telah disampaikan Ibu Zuyun tadi, dapat saya simpulkan bahwa dalam merintis usaha alat permainan edukatif melalui bisnis online ini ada 4 kunci suksesnya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah niat gitu. Jadi dari adanya peluang bisnis itu tuh kita harus memiliki niat yang kuat untuk merintis bisnisnya. Kemudian yang kedua itu konsisten. Kita itu harus konsisten dalam satu bisnis. Jadi kita seumpamanya sudah mempunyai ide bisnis untuk berjualan ATE misalnya. Jadi kita harus fokus untuk konsisten dalam satu bisnis itu. Kemudian yang kedua itu adalah konsisten dalam upload di sosial media. Kemudian kunci sukses yang ketiga itu adalah jangan baper. Jadi ketika kita sudah upload gitu ya ke sosial media, tapi ternyata belum kemudian banyak yang tanya-tanya tapi ternyata belum jadi beli gitu. Itu kita tuh jangan sedih, jangan baper gitu. Jadi tetap semangat untuk selalu konsisten atau rajin dalam upload produk kita di sosial media. Kemudian kunci sukses yang terakhir adalah sabar. Mungkin seperti itu materi yang dapat saya simpulkan dari Ibu Zuyun tadi. Alhamdulillah teman-teman, kedua pemateri kita telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya ada tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian, di antaranya yaitu yang pertama, kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyebutkan identitasnya dan menyebutkan pertanyaan ditujukan kepada pemateri 1 atau pemateri 2. Kemudian yang kedua, penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan. Kemudian yang ketiga, penanya bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat ataupun mengangkat tangan, Baik, langsung saja untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Ayo teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ingin tahu lebih banyak mengenai dunia bisnis, bisa coba nih untuk sharing-sharing dengan kedua pemateri kita yang luar biasa tadi. Atau mungkin saya mulai pertanyaan dulu saja, Ibu, dari saya. Baik, saya mau tanya nih kepada Ibu Erni, gimana sih caranya Bu untuk konsisten gitu dalam mempertahankan usaha API ini? Kan tadi disebutkan ya dalam berwirausaha atau berbisnis itu kan ada naik turunnya seperti itu kan. Kadang kala kan ya tadi banyak sekali hambatannya. Nah, itu gimana caranya untuk konsisten mempertahankan usaha APE ini? Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Pertanyaannya langsung saya jawab atau ya langsung dijawab mawon Ibu. Oke, ya. Bagaimana caranya supaya konsisten ya? Nah, begini Mbak. Jadi enggak jauh berbeda dengan yang disampaikan Mbak Zuzun tadi ya. Konsisten dalam usaha online-nya. Offline pun juga harus perlu konsisten. Nah, upayanya itu ya kayak kan setiap saya kan punya relasi banyak guru ya, Kemudian udah ada beberapa reseller kayak gitu. Saya yang aktif bertanya ke mereka. Apalagi reseller saya yang besar kayak yang di Surabaya itu kan besar. Beliau itu kadang nggak cek barangnya. Kalau barangnya udah habis. Halo, suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran kan? Terdengar Ibu. Oh iya, tak kirain nggak dengar. Ya, jadi saya ini Mbak, istilahnya jemput bola ya. Tapi jemput bolanya nggak harus saya ke sana, ke Surabaya, nanti kehabisan waktu. Jadi saya begini, menghubungi reseller saya. Gitu. Bagaimana kabarnya? Apakah barang saya sudah habis di sana? Butuh lagi barang enggak, Bu? Saya selalu bertanya lebih dahulu. Ya. Kalau pas sepi kayak gitu loh. Maksudnya kalau usaha saya kan naik turun ya, yang namanya berdagang itu kan naik turun. Ya kalau pas rame itu mungkin memang saya agak enggak menghubungi mereka. Tapi kalau pas sepi gitu, dagangan saya sepi, saya yang rajin bertanya ke mereka, menanyakan, masih nggak Bu barangnya, ataukah mau menambah yang lain, seperti itu. Jadi saya ini belajar dari suami saya. Suami saya kan kebetulan marketing di sebuah perusahaan besar waktu itu ya, yang ada di Korea Selatan, yang ada di Indonesia ini kan. Jadi saya sering belajarnya di situ. Suami saya itu bertanya ke subdealernya, ke subdealer di kota-kota gitu, dia tanya, nggak harus datang sih. Kita marketing nggak harus datang ya. Sekarang zamannya ya sudah dibilang sama Mbak Zuzun 2021. Kalau orang bilang lagi apa ya, era 4.0 ya, 4.0 ya. Ya. Nah, kayak gitu kan. Zaman semakin berkembang, jadi usahakan HP semua pasti punya, Android pasti punya ya. Cuman kayak gitu, jadi saya cuman menghubungi lewat telepon, lewat WA kayak gitu, saya tanya kabarnya bagaimana, lancar apa tidak, ya kayak orang basa-basi gitu, endingnya masuk. Bu ada barang baru nih, nah kayak gitu, ada barang baru nih, nggak mau coba ambil ya, kayak gitu. Atau mungkin barang-barang yang kemarin saya kirim udah habis. Jadi kita harus rajin bertanya, itu supplier yang besar. Tetapi kalau untuk yang pemakai, saya tidak. Kalau untuk langsung pemakai, ya caranya begini, supaya tetap konsisten, rajin menawarkan lewat, kalau sekarang ya lewatnya sosial media, lewatnya marketplace, kayak gitu.
ya, rajin membuat penawaran lah. Nah, itu kemudian kalau seperti saya produsen ini ya, produsen-produsen besar yang bukan saya, maksudnya yang lain kayak gitu. Kemudian saya hanya ngikut di belakangnya, mengikut mereka yang mau ikut tender itu loh. Karena saya tuh masih takut, Mbak, masih takut kalau ketipu lagi. Jadi saya ngikut di belakangnya, di belakang pemain itu. Jadi di depan saya ada yang lebih pandai dalam hal negosiasi dengan orang-orang dinas kayak gitu loh. Kayak gitu. Sebentar ya. Kemudian saya ngikut barang-barang yang saya buat seperti ini saya masukkan ke mereka. Saya cari berita. Kalau dulu kadang kalau mau ada pengadaan barang itu di internet ada, Mbak. Seumpama UNS mau pengadaan barang apa gitu ya. Seperangkat komputer, berapa pieces kayak gitu kan ada ya Bu, Ana ya, tahu enggak Bu untuk pengadaan barang seperti itu. Nah, itu pasti di internet itu sudah ada beritanya bahwa UNS membutuhkan sekian barang yang dibutuhkan ini speknya kayak gitu. Nah, sama dengan yang di TK. Ya, yang di TK itu juga sama. Kita nyarinya link kemana? Teman-teman kita kayak saya kan sudah ada teman-teman yang ada di PNF, yang ada di dinas kabupaten kayak gitu, saya tanya, ada info apa nih? Ada pengadaan barang apa ini? Saya masuk gitu. Tapi memang posisi saya harus harus di belakang pemainnya. Saya belum mau untuk, karena saya pernah main sendiri di depan itu, rasanya belum mampu saya di situ, belum mampu. Nggak kuat pikiran saya, nggak bisa tidur nanti saya. Nah, seperti itu, Mbak. Intinya, rajin menawarkan barang kalau sama pemakai. Kalau sama reseller saya, untuk reseller yang besar itu, mengabarkan langsung ke saya. Mau tambah apa lagi, kayak gitu. Begitu, Mbak. Cukup? Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat menjawab. Baik, langsung saja ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Prestiana, mahasiswa PG PAUD semester 4. Izin bertanya, bagaimana dua narasumber ini memperlihatkan ke konsumen kalau produknya itu berbeda dari e-commerce lain. Seperti saya pernah melihat bahwa ada permainan untuk menyusun batako tapi dari brownies. Biasa disusun Nah, itu lucu sekali karena dari harganya saja 123.456. Open PO brownies-nya juga dimulai jam 12.34. Serta nama ownernya namanya Susah Waras. Nah, bagaimana dua narasumber ini menonjolkan keperbedaan atau keunikan seperti yang saya paparkan tadi? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Ibu Erni. Bentar, Mbak. Saya pahami dulu, ini brownies-nya brownies bisa dimakan atau bagaimana nih? Saya belum pernah bikin apa nih? Alat permainan menyusun batako dari brownies. Permainan saya semua tidak bisa dimakan. Bentar, saya pahami dulu. Coba dari Mbak Zuzun gimana? Ya, mungkin dari Mbak Zuyun terlebih dahulu. Ya, ini mungkin tentang iklannya ya ini. PO dan tidak PO-nya mungkin. Kalau saya baca loh ya. Ini kan dari e-commerce lain. Kan gitu. Berarti sebenarnya barang di e-commerce itu sebenarnya itu sama, bahannya sama, fungsinya sama, hanya penjual itu bagaimana caranya untuk mempromosikan. Kalau misal nih dengan barang yang sama, tapi barangnya sama, tapi harganya itu bahan bakunya itu sama. Sebenarnya itu bahan bakunya kan sama, tapi dia
untuk membuat pemikat pembeli itu open PO. Berarti kan dia membuat iklannya open PO mainan Batako dari Brownies gitu. Berarti kan di toko ini sangat laris sekali. Berarti ini peminatnya banyak sekali kan gitu. Nah, berarti itu strategi dari penjualnya untuk memikat pembeli. Beda kalau misalkan sama-sama jualan Batako, apa itu tadi, Batako Brownies. Itu misal dengan harga yang sama, mungkin pembeli itu, ini sama, toko A sama toko B sama, nggak usah, saya beli yang deket aja lah, mungkin kan bisa seperti itu. Kalau saya pemahamannya seperti itu. Jadi itu open PO dan tidak PO itu sebenarnya strategi dari penjualnya aja. Barangnya aja sama dengan harga. Untuk harga itu bisa ditentukan dari sesuai dengan penjualnya gitu. Gitu kalau dari saya. Terima kasih. Ya. Boleh saya nambah ya, Mbak? Boleh Ibu, silahkan monggo. Ya. Kedengaran ya suara saya, tapi ini di layar saya mati. Kedengaran Ibu, kedengaran. Jadi begini Mbak, di e-commerce itu kan kita menjual tanpa melihat barang sebenarnya kan. Nah, jadi kita bisa, kalau saya itu bikin fotonya, itu diperbagus Mbak. Jadi ada studio mini untuk ambil foto, ambil gambar barang tersebut dari berbagai arah dan kelihatan lebih menarik daripada Batako Brownies yang dijual di ini, yang di e-commerce yang sebelahnya kayak gitu loh, dari pesaing kita. Jadi biasanya kalau saya tidak belajar dari para crafter yang mereka berjualan hanya secara online itu seperti itu Mbak, mereka itu menjual gambar. Jadi kualitas gambar yang dihasilkan lebih bagus, maka si pembeli itu melihat daya tariknya dari itu tadi. Karena bagus gambarnya, kemudian bisa ditambahkan dengan yang tanpa PO ya, nggak harus pre-order dulu, bisa langsung dipesan dan hari itu bisa dikirimkan kayak gitu. Kemudian penawaran-penawaran yang lebih baik itu bisa dijalankan kayak gitu loh. Jadi e-commerce itu kami para crafter itu biasanya bermain di cara pengambilan gambar. Makanya memang saya minta ini ya. Emang saya agak jeli kalau memang beli smart itu saya walaupun hanya mengambil gambar pakai HP, usahakan gambar yang dipapang di iklan e-commerce itu gambar yang kualitasnya baik dan menarik, sehingga calon konsumen itu tertarik membeli. Seperti itu, Mbak. Ya, apakah cukup jawaban saya? Baik, terima kasih terima kasih atas jawaban dari Bu Erni dan Bu Zuyun. Mungkin dari Mbak Prestiana, apakah ada feedback? Sudah cukup, terima kasih narasumber kita hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Presti. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Mbak Novianti Puspitasari, izin bertanya Ibu Erni dan Ibu Zuyun, ketika kita sudah melakukan penjualan dan ternyata ada konsumen yang berminat tertarik untuk menjadi reseller produk kita, nah sistem yang baik untuk reseller yang perlu kita terapkan itu bagaimana nggih Bu? Termasuk harga sistem bagi hasil. Nah, apakah lebih baik kita mematok harga sekian dan reseller bebas menjual dengan harga terserah reseller, atau lebih baik harga sama rata, lalu diberikan keuntungan sekian persen untuk reseller tiap produk yang terjual? Baik, mungkin dari Ibu Zuyun atau Ibu Erni bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Novianti. Oh, udah bisa masuk ya. Tadi hilang.
mau ganti pakai laptop satunya. Bentar, monggo Bu Yuzun dulu. Oke, monggo Ibu Zuyun terlebih dahulu. Ya, untuk reseller produk dari pengalaman saya kan dropship juga. Bisnis yang pertama saya itu adalah dropship. Untuk yang reseller itu berbeda harga. Jadi misal barang A dia jual misal 100.000. Nah, ketika ada reseller, misal untuk saya sebagai dropshipper gitu, berarti dia menjual ke saya 90.000 agar si dropshipper ini bisa menjual dengan harga yang sama dengan saya. Gitu. Itu dari produk dari pengalaman saya yang pertama. Untuk yang pengalaman kedua, saya juga reseller juga barang itu namanya pembalut kain. Saya juga jualan pembalut kain, reseller juga. Jadi dia gini sistemnya untuk reseller. Untuk reseller itu saya harus membeli sebanyak, misalkan dia mematok 2 juta. Nah, berarti dari supplier memberikan diskon 25% apabila dropshipper reseller memberi ke supplier sebanyak 2 juta itu. Gitu. Jadi ada range-nya diskon 25% dengan jumlah barang yang sudah ditentukan dari supplier. Gitu. Ada juga reseller, saya juga reseller juga berbeda lagi. Jadi untuk untuk menjadi pengusaha yang udah jadi supplier itu ternyata banyak sistemnya berbeda-beda gitu. Mungkin Bu Erni nanti bisa menjelaskan sistem reseller seperti apa. Kalau pengalaman saya dari produk yang pertama sama produk yang kedua itu berbeda. Gitu. Jadi kalau yang pertama hanya potongan harga tanpa ada minimal pembelian. Kalau yang kedua itu minimal pembelian, misal minimal pembelian 2 juta, diskon 25% dengan barang yang sama dan diskonnya sama rata. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Zuyun atas jawabannya. Mungkin dari Ibu Erni mau menambahi? Iya Mbak, sistem yang baik untuk reseller. Ya, kalau selama ini reseller saya itu ambilnya di saya itu ada ini Mbak. Jadi saya ada harga grosir dan harga ecer. Harga grosir dengan minimal pembelian 3. Minimal pembelian 3. Tapi memang reseller saya yang besar itu ngambilnya minimal 50 pieces. Tapi memang saya ingin membangun istilahnya begini ya, yang ingin berusaha kecil-kecil dulu kayak gitu. Kalau lah sampai 50 pieces itu kan kasihan karena harga mainan APE yang saya buat ini memang ini Mbak, harga paling murah. Paling murah itu 20.000, paling murah. Kalau harus 50 pieces nanti orang tersebut mungkin nggak ada modal atau bagaimana, kesulitan nanti Mbak. Jadi nek saya minimal 3 dapat harga grosir. Harga grosir mungkin dari saya 20.000 per piecesnya ya. Jadi kalau dia ngambil 3 kan 60.000. Nah, untuk labanya si reseller itu tergantung ya, karena reseller saya jauh-jauh. Jadi menyesuaikan transport mereka, Mbak. Kayak menjahit, kayak alat peraga menjahit di tempat saya itu saya harganya per setnya 18.000. Kalau reseller ngambil di saya per setnya itu 18.000 dan beliau menjual ke pengguna, ke pemakai itu bisa sampai 30.000. Bebas sih, karena saya nggak mematok ya, itu
rezekinya dia bisa menjual sampai 30.000. Dan saya lihat di marketplace-nya di marketplace-nya itu saya lihat itu dalam satu set itu dibagi Mbak, dipecah. Satu set itu isinya kan 10 ya. 10 bentuk gitu kan. Dia di marketplace itu dijualnya bijian lagi. Jadi satu set dia bisa pecah menjadi 10. Nah, satu piecesnya dia jual 7.500. Jadi dalam satu set kalau terjual di marketplace dia dapat hasil 75.000. Jadi gitu, labanya bebas. Mau dijual berapapun bebas, tapi kalau dari saya minimal pengambilan 3 sudah dapat harga grosir. Harga grosir seperti itu. Yang saya terapkan kayak gitu, Mbak. Kalau untuk persentase itu enggak. Itu kayak apa ya? Pernah itu Shopee apa itu? Itu pernah ya pengambilan seharga 150, kita sebagai member hanya bayarnya 70% dari 150 gitu. Ada yang kayak gitu, kayak yang dibilang Mbak Susun tadi. Tapi kalau saya pribadi, ya, saya lebih senang menjualnya seperti itu. Harga grosir sekian, harga ecernya sekian. Dengan batas minimal pembelian sekian. Dan tidak harus banyak, karena ya pengen itu tadi menumbuhkan UMKM apa namanya usaha-usaha kecil yang lain kayak gitu. Bisa cukup mewakili nih Mbak? Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Zuyun dan Ibu Erni. Mungkin dari Mbak Novianti, apakah ada feedback? Oh, ya sudah cukup baik. Mungkin langsung saja pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ana ini. Saya mau tanya, bagaimana menentukan atau mencari ide bisnis untuk menentukan fokus bisnis pada barang tertentu yang diminati. Sebagai orang yang belum pernah terjun ke bisnis, sering muncul ide yang berubah-ubah. Nah, jadi bagaimana cara membuat hati kita itu yakin dan fokus pada satu produk saja? Mungkin dari kedua narasumber kita bisa memberikan jawaban. Dari Ibu Erni terlebih dahulu mungkin. Ya, gimana ya? Ya Bu, memang sih ini pun pernah saya alami Bu. Nggak yakin ya dengan usaha APE ini, sempat saya goyah memang. Apalagi kalau kondisinya pas sepi, goyah, cari ide lain kayak gitu loh. Nah ternyata nek saya yakinnya itu begini. Dari produk yang saya jual ini, pertama saya APE ya, APE dulu. APE, saya menjual APE bisa sekian ratus juta dalam waktu sekian bulan, sekian hari bisa dapat berapa juta. Kemudian sempat saya tergoyahkan dengan membuat korsase, apa itu, bunga-bunga itu loh. Yang korsase itu kan, karena nggak tahu terlalu banyak apa namanya kerajinan-kerajinan yang saya senangi, akhirnya saya goyah ke korsase karena waktu itu 3 tahun yang lalu itu korsase itu ngehit gitu kan. Ikut-ikutan saya harus bergabung dengan crafter korsase itu, saya membuat bunga-bunga itu. Dan ya sama, terjual dengan baik lewat sosial media waktu itu. Saya gunakan Facebook dan WA aja sih kayaknya. Oh, sama apa? BBM ya? Lewat BBM kayak gitu aja, lewat sosial media, dan terjual. Terus sempat gue lagi bikin yang apa ya kemarin itu, kantong-kantong souvenir kayak gitu. Kantong-kantong souvenir. Pernah juga goyah sampai dengan saat ini pandemi, yang lagi ngehits apa? Pandemi. Masker kan? Akhirnya kita para crafter itu membuat masker dengan desain-desain yang bagus. Saya pun juga ikut bikin kayak gitu. Karena memang saya senang dengan dunia kerajinan itu tadi loh, Bu. Nah, tetapi kenapa pada akhirnya fokus saya kembali ke APE lagi. Fokus saya kembali ke APE dan berniat untuk memasarkan kayak dulu lagi ya, kayak dulu yang besar-besaran kayak gitu. Karena korsase itu ternyata
ngehitnya cuma sebentar, Bu. Ya, ngehitnya cuma sebentar, hanya dalam waktu 2 tahun aja, dan banyak crafter yang goleng juga karena Korsasa sekarang tidak dilirik sama sekali. Kemudian untuk masker, apa selamanya kita akan pakai masker? Nggak mungkin juga kan, Bu. Nah, kayak gitu. Terus saya mulai membandingkan, loh, kok ini ya, saya yang terakhir untuk memastikan bahwa saya harus fokus di dunia APE ini adalah waktu itu saya posting di marketplace, itu produk saya APE, kemudian kerajinan strap masker, dan masker, pokoknya masker, strap masker, desain-desain masker kayak gitu. Ternyata kalau adik saya, ini dua admin ya, adik saya condongnya malah ke yang itu. Kenapa dia dapat konsumen lebih banyak daripada punya saya tuh nggak ada yang dilirik, padahal dengan foto yang sama, dengan harga yang sama. Ternyata saya lebih menariknya itu lebih ke APE, Bu. Saya merasanya kenapa loh? Saya posting 3 produk yang berbeda. Ya, berbeda. Tapi kok saya malah yang paling laris ininya, APE-nya. Gitu. Adik saya posting APE saya, tidak ada yang melihat postingannya. Tidak ada yang melihat. Gitu loh. Saya sharing sama adik saya, kenapa yo? Kok aku lebih ini ya, konsumen lebih melihat ke dagangan saya yang APE daripada dagangan saya yang lain ya, Ria. Sedangkan dirimu yang dilihat malah dagangan lain selain APE, kan saya gitu dah. Ternyata memang dari berbahasanya sudah berbeda. Dari berbahasanya sudah berbeda, kemudian saya meyakinkan diri, berarti ini memang jatah saya di sini. Sekolah saya tidak akan, apa istilahnya, mubadir ya, kan tidak terlepas dari dunia anak. Begitu, saya merasa bahwa saya tidak bisa terlepas dari dunia anak, walaupun saya di dunia pendampingan pun, saya juga memberikan ini, membukakan pikiran para kepala desa untuk mereka memberikan honor tambahan kepada guru-guru PAUD. Nah, seperti itu. Saya selalu bersinggungan dengan dunia anak. Oh, ya sudah. Berarti fokus saya kembali ke APE. Ini pengalaman saya ya, Bu. Ini pengalaman saya. Jadi, saya mengujinya di marketplace, Bu. Di marketplace itu dengan bahasa-bahasa yang sok-sok. Makanya saya sekarang membiasakan diri dengan menyapa ayah, bunda, kakak, kayak gitu. Ya mungkin dari bahasa itu mempengaruhi. Akhirnya saya bisa fokus kembali ke APE. Seperti itu. Langsung ke pengguna juga. Gitu loh. Kalau kemarin kan kalau hanya melayani reseller itu kan nggak perlu pakai bahasa yang macam-macam sih, si resellernya sudah hafal sama saya kayak gitu. Sekarang di marketplace ketemu dengan langsung pengguna, konsumen langsung pengguna itu memang menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya kita tahu lah dunianya anak kayak gitu loh. Kita tahu dunianya anak, kebutuhan anak itu bagaimana. Itu kadang saya sampaikan banyak-banyak di situ sebelum saya share dagangan saya. Begitu, Bu. Ya. Matur nuwun, Mbak Ni. Kalau Mbak Zuzun, bagaimana Mbak Zuzun? Saya pengen dengar. Memang kadang pengen ini, pengen itu, terus akhirnya kadang ngelihat, terus takut juga gitu loh. Mau mulai itu takut itu. Belum apa-apa takut kalau nanti produk saya tidak disukai, ditolak, di-reject, terus malah seolah-olah malah sudah dicireni padahal baru mau memulai. Takut produk pertama yang dikirim tidak disukai, terus aku kok di blacklist gitu loh. Nah, itu bagaimana Mbak Zuzun? Benar, saya setuju sama Bu Erni. Emang kalau kita bisnis itu emang harus dari hati. Saya juga menjalani bisnis banyak banget. Kalau saya itu kan lebih ke dropship gitu ya, jadi ke online. Lebih ke online. Saya itu yang pertama memegang toko, memegang online olahraga, itu milik bapak saya. Itu juga seperti itu.
Kok mati ya? Itu kemudian karena memang mungkin dari hati saya, wah ini nanti keuntungannya kan masuk ke bapak saya, bukan ke saya gitu kan. Nah akhirnya juga berhenti di jalan. Nah, tapi ini saya mau mulainya lagi. Kemudian yang kedua saya produk Tupperware itu alhamdulillah saya masih berjalan dan masih berjalan untuk saat ini, dan itu memang dari hati karena gini, melihat dari peluang itu tadi, peluang dan banyak peminatnya. Dengan produk yang sudah memang benar-benar bagus dan pembeli tidak akan mungkin kecewa dengan produk, berarti kan kita yakin produk yang kita jual itu bagus. Berarti kita kalau mau membuka usaha, kita harus yakin dulu dengan apa yang kita jual. Kita harus yakin dengan produk yang kita jual, berarti ini bagus, pembeli nanti akan suka, berarti dari hati pasti akan memegang gitu loh. Keyakinannya itu akan terpegang, percaya diri dalam menjual. Nah, kemudian saya juga pernah ikut seminar, kalau ada yang pernah lihat di YouTube, itu namanya Rico Huang, pembisnis muda. Nah, itu saya ikut seminarnya untuk cara memilih bisnis yang tepat gitu. Itu jadi kita harus tahu kesukaan kita, sama dengan kayak Bu Erni tadi. Kesukaan kita, hati kita itu dari mana? Misal kita mau membuka, kita berpikir aku tuh sukanya hobinya itu apa, ditulis dulu hobinya apa. Misal hobinya masak gitu ya, misal Bu, ini misal kalau kita hobinya masak gitu, oke kita hobinya masak, kemudian dikerucutkan lagi, kalau masak itu aku sukanya jualan yang produk makanan. Nah, berarti kita harus suka dulu dengan usaha kita kan pastinya. Nggak mungkin kalau kita membuka usaha dengan kita tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Pasti akan terputus di tengah jalan gitu. Nanti ada caranya untuk memilih peluang usaha itu. Ya, terima kasih Mbak Yuzun. Berarti memang harus dari hati ya. Jadi memantapkan hati dulu ya. Terima kasih. Monggo dilanjut untuk yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Zuyun dan Ibu Erni. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya untuk sesi tanya jawab kita siang hari ini, Ibu, dari Mbak Cindy Laurenza. Saya izin bertanya, Ibu, bagaimana cara kita mengelola keuangan yang didapatkan dari keuntungan? Berapa persen yang harus diinvestasikan dan harus diambil untuk keuntungan kita sendiri atau semua terserah kita? Nah, bagaimana baiknya seperti apa ya, Bu? Monggo mungkin dari Ibu Zuyun terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Untuk mengelola keuangan didapat dari keuntungan persen yang harus diinvestasikan dan harus diambil untuk keuntungan sendiri. Jadi untuk keuntungan itu bisa dibagi menjadi, kalau kemarin ada berapa persen, misal nih 100.000, harga jualnya 100.000. Harga jual 100.000 ini kan kalau saya kan masih belum partai besar ya. Kalau untuk partai besar nanti mungkin Bu Erni bisa menjelaskan. Kalau saya hanya partai kecil, untuk 100.000 misal dengan modal 80.000 berarti kan keuntungan 20.000. 20.000 ini 10.000 untuk membesarkan, untuk menambah modal. Jadi untuk menambah modal.
Nah, untuk 5% ini kayak administrasi gitu loh. Kayak kalau HP itu ya butuh pulsa, butuh kuota, butuh itu. Kemudian untuk 5.000-nya ini masuk ke tabungan. Kalau saya seperti itu. Kalau saya kan masih minimal gitu ya. Belum sebesar Bu Erni, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kalau saya hanya mungkin dibagi-bagi sendiri untuk biaya tenaga saya, untuk biaya menambah modal, dan untuk satunya itu adalah kayak administrasinya untuk kuota, untuk sebagainya seperti itu. Kalau dari saya, terima kasih. Baik, mungkin dari Ibu Erni Ya, mau menjawab. oke. Ini berapa persen yang harus diinvestasikan dan harus diambil untuk keuntungan kita sendiri ya? Kalau baru memulai, kita jangan berpikir dapat untung. Kalau baru memulai seperti itu, Mbak. Jadi jangan berpikir untungnya dulu, ya. Pengalaman saya begini ya. Saya waktu itu nggak gede-gede banget kok, Mbak. Tahun 2007 itu saya modalnya 150.000. Kecil kan? Nah, kecil. Itu dapat bahan baku. Bahan baku itu kemudian untuk finishing-nya, saya minta pertolongan orang tua. Mih, uangku cuma cukup untuk ini, cuma cukup untuk modal bahan bakunya aja. Ini jadi 10 kuda. Waktu itu 150 jadi 10 kuda. Finishing-nya aku ikut orang tua. Maksudnya untuk beli catnya itu memang saya minta bantuan orang tua. Saya hanya beli 3 cat, 3 warna cat. Ya. Setelah itu, finishing-nya kan jasanya saya sendiri nih. Saya sendiri, saya ya nggak bisa cari tukang, nggak bisa bayar tukang juga kan dengan uang segitu. Akhirnya jadilah 10 kuda jadi. Dalam 1 minggu terjual, dari uang 150.000 itu jadi uang berapa ya? Benar, 300.000. Nah, dari 300.000 itu saya belum ambil untungnya. Ini kalau memulai loh ya, memulai usaha loh ya. Dari 300.000 itu langsung tak cemplungin lagi ke modal semua. Kembali lagi, 300.000 jadi mumpung masih ada orang tua yang support kan waktu itu. 300.000 saya jadikan kuda lagi. Jadi 20 kuda. Akhirnya saya dapat 600.000. 600.000 kemudian saya kelola lagi. Jadi 1.200.000. Akhirnya setiap minggu saya mendapatkan 2 juta. Kotor ya, 2 juta. Enggak lama saya ngikut orang tua, maksudnya enggak lama saya membebani orang tua gitu loh. Enggak nyampe, ya sebulan lah, katakan sebulan, saya sudah dapat membeli semua bahan itu sendiri. Dan saya kerjakan sendiri. Nah, jadi kalau baru mau memulai, itu keuntungannya kita abaikan dulu, semua ini ke modal semua dulu. Nah, untuk Mbak Cindy yang untuk pengelolaan keuangan ya, kalau seumpama mau jadi dropshipper atau reseller, kalau tadi kan saya bercerita untuk saya sebagai produsen ya, produsen dan penjual. Nah, sekarang kalau mau jadi dropshipper atau resellernya, umpama Mbak Cindy ambil barang dari saya, pesesnya 20.000. 20.000. Kemudian Mbak Cindy, kalau menentukan harga di pasar, ingat ada pajak 11,5%. Ya, karena nggak mau nanti kita akan dilacak terus yang namanya pajak itu. Apalagi pengadaan APE ini pasti kita dikejar-kejar pajak. Ini satu pengalaman saya pernah kesalahan di pajak, kena pajak 7 juta dalam 1 bulan. Nah, ini buat jenengan-jenengan yang belum pengalaman dengan pajak, saya sampaikan dulu. Setiap barang itu kita harus mengambil keuntungan lebih. Lebih itu kenapa? Jagani pajak 11,5%. Ya. Kemudian kembali ke modalnya
Kemudian ada biaya packing. Kalau jenengan reseller, kan jenengan butuh plastik, butuh plester, butuh kertas yang cantik itu untuk ngirim kan. Nah, jangan hanya kertas-kertas biasa. Konsumen itu akan tertarik, akan senang kembali berbelanja ke jenengan apabila packingnya bagus, packingnya rapi, ditulis dengan bagus untuk alamat tujuannya kayak gitu loh. Apa namanya tuh? Mbak Susan pasti tahu. Bahasanya online itu aku kurang ini ya. Kemudian untuk nabungnya investasi ke diri sendiri itu ambil minimal 10%. Saya pernah membaca untuk pakar itu ya, menginvestasikan uang kita itu 10% aja. Investasi bukan hanya berwujud tabungan di bank, tidak. Investasi bisa kembali ke modal, itu kita bisa investasi loh. Itu namanya investasi usaha, kembali ke modal. Kenapa kok bisa disebut investasi? Karena ini nanti kalau tabungan kita berupa barang terus kayak yang saya sampaikan tadi ya, saya nggak ambil untung secara langsung untuk saya koya-koya atau bagaimana, tidak. Itu akan menjadi memperbesar usaha kita. Kayak gitu. Jadi yang 20.000 ngambil ya, ditambahkan 11,5% berapa? Taruhlah 4.000. Kemudian kembali ke modal 20. Sudah 24.000 kan? Kita pasang harga. Kemudian biaya packingnya berapa? Kita kira-kira 2.000 packingnya untuk satu barang itu ya, 2.000 berarti 26.000. Kemudian nabungnya 10.000. 10.000, nabungnya 10%. 10%-nya dari 20 berapa? 2.000. Nah, berarti kita harus minimal menjual ke konsumen itu dari harga 20.000 jenengan ambil ke grosir saya 20.000, jenengan itu menjual ke pengguna paling tidak 30.000. 30.000 ya. Itu minimal. Kalau jenengan bisa menjual 35, kadang itu ya, kalau marketplace yang di Facebook itu terjadi tawar-menawar. Kalau di Shopee lah, oke, kita hanya bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain, hanya dengan sekedar melihat gambar dan harga, seneng, cocok harganya, suka gambarnya, ambil. Nggak akan terjadi tawar-menawar kan? Tapi kalau yang marketplace di Facebook, nanti akan terjadi tawar-menawar. Kalau di Facebook, saya jual kuda grosir itu 75.000 grosir ya. Kemudian saya posting di marketplace itu saya jualnya 85.000 belum ongkir. Bisa COD belum ongkir. Kayak gitu. Tapi kalau enggak COD, kami kirim lewat paket, kami tawarkan. Mau dikirim lewat apa? NCS, JNE, Wahana. Kebetulan di tempat saya ini jasa pengirimannya banyak, Mbak. Jadi bisa memilih ongkir yang lebih murah kayak gitu. Nah, jadi dari modal 20.000 ini jenengan bisa ambil lagi keuntungan menjadi 35.000. Dengan pertimbangan pajak, kembali modal, biaya packing, nabung kayak gitu. Ya. Bisa dipahami, Nje? Nah, barusan tadi itu suami saya bilang, sekarang ini dunia bisnis dikuasai oleh 70% atau berapa ya? Atau 80% itu ibu-ibu. Perempuan-perempuan berdaster, emak-emak berdaster. Ya, the power of emak-emak. Ya, itu bisa menggolengkan matahari yang besar gitu. Nah, jadi saya tuh baca beritanya itu sampai mah bacaan kilo mah dunia marketing itu sekarang seperti ini, giant yang besar seperti itu bisa goleng. Yang berjaya saat ini apa? Marketplace. Ya, marketplace. Dan saya benar-benar merasakan loh perubahan zaman yang saat ini itu. Wah, enak banget gitu berjualan gitu. Rumah kita juga saya nggak butuh karyawan yang banyak. Ya saya memang hari ini memang saat ini saya sudah susah untuk percaya pada karyawannya. Saya memang susah. Jadi tak tangani sendiri kayak tadi mau mulai. Tadi ternyata Bu Ana telepon saya 2 kali, mohon maaf. Tadi ada tamu. ya seperti itu Mbak keuntungannya yang diambil.
tetap diperkirakan untuk pajak, untuk invest diri sendiri boleh, monggo. Kemudian nek saya invest ke diri sendiri itu yang namanya baru berusaha harus prihatin dulu, itu ambil 10%. 10% itu bisa diwujudkan tabungannya jenengan di bank, bisa diwujudkan kembali ke investasi yang nantinya akan membesarkan usaha jenengan, atau invest kemana terserah. Bisa kalau angka besar bisa diwujudkan ke barang-barang yang lain yang kalau usaha besar itu properti kayak gitu ya, properti atau emas batang kayak gitu model-modelnya orang invest itu banyak sekali. Nek saya pengalaman saya ya kembali ke ini usaha, invest saya tetap ke usaha. Jadi belum ada yang bisa dinikmati. Kalau baru awal loh. Nanti kalau sudah berjalan dengan baik, 1 tahun, 2 tahun, jenengan bisa merasakan hasilnya. Begitu? Cukup memuaskan tidak? Jawaban saya kembalikan ke Mbak Mesti. Baik, terima kasih Ibu Zuyun dan Ibu Erni atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari Mbak Cindy, apakah ada feedback? Oh, baik. Sudah sangat cukup paham Ibu. Terima kasih banyak atas penjelasan Ibu Zuyun dan Ibu Erni. Oke, baik. Demesti suaranya ke mute. Oh iya, iya. Sudah terdengar, Mbak? Sudah. Baik. Baik, karena waktu sudah habis, maka kami tutup sesi tanya jawab untuk diskusi kita siang hari ini. Sebelumnya, ini ada pesan dari Mbak Anggun Oktavia dari alumni. Terima kasih atas ilmunya Ibu Erni dan Ibu Zuyun. Ini salah satu keberhasilan dari penerapan mata kuliah kewirausahaan dan juga pengembangan dari metode-metode pembelajaran untuk meningkatkan 6 aspek perkembangan anak usia dini melalui media alat bermain. Ya, itu tadi pesan dari Mbak Anggun Oktavia selaku alumni. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Demikianlah untuk acara diskusi pada webinar Membangun Startup bersama Alumni tahun 2021. Untuk selanjutnya, saya selaku moderator dan juga teman saya Ardini Tias mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi di webinar siang hari ini. Saya Maisti Aulia Rahma dan rekan saya Ardini Tias izin pamit undur diri. Tetap semangat dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih moderator yaitu Kak Ardini Tias dan juga Kak Maisti yang telah memandu acara inti sehingga berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga untuk pembicara kita, Ibu Erni Susanti, SPD, dan juga Ibu Zuyun Saufika, SPD, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga bermanfaat untuk kita semua. Untuk pembicara, apabila nanti ada mahasiswa yang ingin menekuni bisnis, nanti bisa tanya-tanya, J, ke Ibu. J, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sebelum mengakhiri acara webinar ini, mohon izin untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk melakukan foto bersama. Untuk host utama, Mbak Fadila sudah siap? Sudah, Mbak. Ya. Teman-teman mohon ya, nanti tolong diaba-abain ya, Mbak Felani. Oke, dari slide 1 dulu, monggo. Ya. 1, 2, 3. Sampun? Belum. Diulangi sekali lagi, Mbak. Ya, Oh, iya. slide 1. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Ya. Slide 2, 1, 2, 3.
Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah, sudah sampai di penghujung acara. Saya Felani Hendrianti Priyono, selaku MC dalam acara webinar Membangun Startup Bisnis Bersama Alumni. Mohon undur diri apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Erni dan juga Mbak Zuyun. Semoga sehat selalu. Zun. Terima kasih juga Ibu Ana, Mbak Felani, Mbak Mayes, Mbak Terima Tias. kasih untuk semua panitia. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sukses kegiatannya Bu Ana, Sukses buat Bu Ana. Bu Upi, dan Amin. makasih Mbak Erni, Mbak Zuyun, Sama Ibu. makasih teman-teman. Bu Ana, makasih ya. Mbak Erni, ditunggu nanti main-main di mata kuliahnya Bu Ana katanya. Oh gitu Ya, ya. Bu Ana ya. Siap, Bu, siap. Bu Palupi sehat kah? Ya, enggak. Oh. Enggak sehat. Ini saya makan bubur. Oh ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya, Bu. Ya. 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 Terima kasih sekali Mbak Erni, Mbak Zuzun. Mohon bimbingannya ya untuk adik-adik ini. Kemarin ada yang sudah membuat produk-produk APE-nya, tapi bagus-bagus itu. Saya tuh sayang kalau berhenti gitu loh. Jadi nanti minta bantuannya untuk bisa gimana caranya masuk ke pemasaran gitu. Ya, oke. Dan ini ya, semoga ini enggak hanya sekali ini. Nanti ini part 1, diskusi part 1 gitu ya Bu Ana. Ya. Startup bisnis part 1 nanti harapannya setiap tahun akan ada kegiatan semacam ini atau mungkin bisa dikembangkan ini dengan ini nyata. Apa namanya? Mahasiswa ada yang magang di tempatnya Mbak Erni atau koleganya Mbak Erni mungkin dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ya saling membantu. Terus juga nanti mungkin bisa kolaborasi juga antara alumni juga ya. Di sini saya berterima kasih sekali alumni banyak yang bergabung di sini. Ada Mbak Anggun, Mbak Nurifah itu juga sering ya posting di status WA itu buat mainan-mainan. Nah itu Mbak Nurifah. Ini ada Mas Hanum juga tadi. Matur nuwun sekali. Nanti bisa nyambung-nyambung ya kalau ada yang bertanya lewat WA Mbak Yuzun, Mbak Erni, kenan ya. Siap. Ya, bisa di-save nomornya. Ya, matur nuwun sangat sudah sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih semuanya, Bu. Saya mohon izin live ya. Ibu. Terima kasih ya. Mbak Yuyun. Terima kasih. Terima kasih semua. Semangat Mbak Felani, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga cepat sembuh Ibu Palupi. Terima kasih. Felani sakit juga, Vel? Ya Ibu, batuk. Tos dulu nih. Nggak ketularan aku, toh Vel, kamu Vel? Boten Ibu. Mohon izin live ya. J. Melanjutkan maem buburnya. Ya. Semoga cepat sembuh Ibu. Oke, terima kasih. Ini recordnya mungkin di stop dulu Mbak Mayes. Oke.